Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Tenaga Kesehatan Indonesia di Era Pasar Bebas ASEAN 2016. Pada kesempatan ini bersama kita telah hadir pembicara-pembicara yang kualifikasinya sudah tidak diragukan lagi dan sejuta pengalaman. Berikut kami undang yang pertama Profesor Dr. Nur Salam Emners Hons, kami undang. Beliau selain selaku Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, juga guru besar dan dekan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Yang kedua, kami undang Dr. Miftahul Munir SKM MKes. Beliau adalah Wakil Ketua di DPW PPNI Provinsi Jawa Timur. Kami undang beliau Dr. Ahmad Mujib Afan MKes. Beliau sehari-hari di Asisten 4 Provinsi Jawa Timur. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Ahmad Mujib Afan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema kita kali ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Nur Salam, Pak Munir, tak sebut adik-adikku sekalian ya. Jadi saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan tenaga kesehatan di Jawa Timur. Ya. Jadi sekalian, karena waktunya sangat terbatas, saya mohon nanti yang apa disampaikan oleh Pak Bupati direspon betul loh ya. Nomor 1, kalau ada hal-hal yang menyangkut masalah kesehatan, PPNI harus tampil, jangan diem ya. Tadi dijanji, mana Pak Sis tadi, untuk membuat inovasi-inovasi baru. Jadi kalau ada yang sakit, apa melahirkan, apa sakit apapun, kalau ditemui langsung tenaga kesehatan di depan. Dari IBI ya Bu ya, terima kasih kemarin IBI juga sudah mengadakan acara di Surabaya. Waktu itu Pak Wagub yang hadir. Jadi Ibu, kita bergabung, berakselerasi, baik IBI maupun PPNI ya. Jangan musuhan, jangan. Peran pemerintah provinsi adalah peningkatan kualitas lulusan perawat di Jawa Timur ya. Ya, dasarnya sudah jelas ya. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda ya, tentang pemerintahan daerah. Nah, bahwa perencanaan tenaga kesehatan itu dari Pemda wajib untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis maupun kompetensi. Nah, ini kompetensi adik-adikku sekalian, ya tak sebut adik aja kan masih muda-muda ini Prof ya. Kompetensi itu penting ya. Kalau untuk mendapatkan SIP, surat izin praktek perawat, maka surat izin itu harus mendapat rekomendasi yang berbentuk STR, surat tanda registrasi. Nah, STR itu baru bisa kalau lulus ikut ujian kompetensi.
itu baru yang baru, tenaga kesehatan yang baru. Maka MTKI, Majelis Penguji Tenaga Kesehatan, akan merekomendasi bagi yang sudah jadi perawat, yang sudah pernah mendapatkan kompetensi dan sudah punya SIP, maka nanti yang akan diminta adalah SKP-nya. Ya, SKP-nya. SKP itu menyangkut angka kredit profesi perawat yang akan dilegalisir, disahkan oleh profesi PPNI Kabupaten Kota, Kabupaten Banyuwangi. Baru nanti dibawa ke provinsi, direkomendasi oleh PPNI provinsi untuk mendapatkan SIP bagi yang sudah punya, baik itu swasta maupun pegawai negeri. Ya, sama ini standarnya. Nanti akan saya jelaskan detail, tapi ini yang paling penting adalah menyangkut masalah materi tenaga kesehatan. Lanjut, kualifikasi tenaga di bidang kesehatan. Ya. Nomor 1, sebagaimana Undang-Undang 36, bahwa kualifikasi diminta yang minimal diploma 3, minimal ini ya, minimal. Kecuali tenaga medis dan ada 13 kelompok tenaga kesehatan, diantaranya adalah keperawatan. Ada 18 rumpun tenaga kesehatan di Jawa Timur, ada 18, mulai dokter, perawat, bidan, sanitarian, radiografer, penata gizi, ada 18. Nah, kalau ini tenaga kesehatan. Kalau asisten tenaga kesehatan, kualifikasi minimal pendidikan menengah di bidang kesehatan. Nah, ini nanti yang sifatnya asisten itu akan ditingkatkan. Kayaknya sudah tidak lagi direkomendasi. Makanya minimal D3. Dan nanti ke depan ya Prof ya, menjadi S1. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Pemda, di Pemprov Jatim itu tenaga setingkat SLTA itu sudah tidak diterima. Sudah tidak diterima. Makanya tolong sekolah, sekolah dan sekolah. Saya pesan kalau sekolah itu yang linier. Ya, mohon maaf para senior yang tidak linier. Jangan habis sekolah S1 sarjana keperawatan, S2-nya ngambil hukum. Ketepatan ini di bidang saya. Ya. Saya ini di asisten 4, bidang administrasi umum dan keuangan itu membawai 3 hal. Nomor 1 menyangkut keuangan, nomor 2 menyangkut tenaga SDM. Nah ini SDM. Dan 3 adalah aset. Nah, untuk tenaga kesehatan itu uji kompetensi sangat penting, sama dengan dokter. Kalau tidak lulus uji kompetensi, tidak akan mendapatkan surat izin praktek. Makanya adik-adik harus belajar dan belajar. Dan saya pesan dan minta, ya, kalau bisa, sedapat mungkin pengambilan disiplin ilmu itu harus linier. Harus linier. Jangan tidak linier ya, saya kasihan nanti pemerintah akan menetapkan bahwa yang tidak linier kenaikan pangkatnya tidak akan diproses. Itu ke depan Bro. Ini yang menjadi perhatian kita sekalian. Makanya saya titip tenaga kesehatan ya harus sesuai dengan kompetensinya. S1, S2, S3 harus nyambung. Ya. Ini kalau dulu ya dulu, sekarang pemerintah sudah melakukan satu regulasi yang mulai beda. Makanya saya kalau SKPD saya tekankan semua, bukan hanya di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang ketenaga kerjaan, di bidang ilmu sosial, siapapun harus linier. Ini kebijakan pemerintah yang akan datang. Lanjut Mas. Ya. Tenaga kesehatan akan menjalankan praktek dan atau pekerjaan keprofesian wajib. Nah, wajib memiliki izin pemerintah dengan syarat memiliki SDR yang dikeluarkan oleh
Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang berlaku secara nasional. SIP itu berlaku 5 tahun ya. Berlaku 5 tahun. Lanjut. Sertifikasi, registrasi dan perizinan. Jadi ini institusi pendidikan, ada sertifikasinya, lulus, harus ikut uji kompetensi, baru punya sertifikat kompetensi. Diregistrasi timbullah STR, surat tanda registrasi. Baru nanti kabupaten kota akan mengeluarkan yang namanya izin SIP, surat izin praktek keperawatan. Sama dengan dokter, surat izin praktek dokter. Kalau tidak ada itu, mohon maaf ya, bisa dipegang Pak Polisi nanti ya. Karena ini adalah satu yang diamankan dalam undang-undang. Lanjut. Ini yang untuk pegawai negeri, yang pegawai negeri. Kalau nggak pegawai negeri enggak. Di dalam pegawai negeri kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang jabatan aparatur sipil negara. Ini tingkatannya ada pelaksana, ada pengawas, ada administrator. Terus kalau jabatan tinggi ini ada pratama, madya dan utama. Lanjut. Pengembangan tenaga kesehatan Jawa Timur. Ini ya, ini pemerintah provinsi, bagaimana visi misinya, ini kesehatan, masyarakat Jawa Timur lebih mandiri untuk hidup sehat, termasuk Kabupaten Banyuwangi. Ya, bagaimana mewujudkan masyarakat Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi khususnya, untuk lebih mandiri dan untuk hidup sehat. Ini rohnya para tenaga kesehatan. Lanjut. Ini di Jawa Timur ya. Ini berdasarkan rujukan ya. Ada rumah sakit pemerintah, ada rumah sakit swasta, ada rumah sakit TNI Polri, ada rumah sakit swasta yang lain ya. Puskesmas di Jawa Timur ada 962. Puskesmas perawatan, non perawatan, puskesmas pembantu, pustu gadar, rawat inap, puskesmas plus dan puskesmas keliling. Ini puskesmas di Jawa Timur, hampir 1000. Lanjut. Ya, rumah bersalin dan sebagainya. Maka pemerintah provinsi membuat satu program yang namanya Pondok Bersalin Desa. Ada. Poskesdes ada. Ponkesdes, Pondok Kesehatan Desa, di mana di situ tenaganya adalah 1 perawat dan 1 bidan. Ini sedang kita gencarkan Bu, nanti kerjasama dengan IB untuk mensukseskan yang disebut dengan Ponkesdes. Ya, di Jawa Timur cukup populer ini. Lanjut, lanjut Mas. Ini jumlah ya. Oke. Ada rumah bersalin, ada praktek dokter bersama, macam-macam. Ayo lanjut. Bagaimana mewujudkan Jawa Timur sehat? Maka peran SDM kesehatan ini yang lebih penting. Kalau tenaga SDM-nya itu memble, tidak kompetensi, tidak 5 menit ya. Oke, lanjut. Untuk diskusi aja waktunya ya. Nah, ini program prioritasnya bagaimana menurunkan angka kematian ibu, akan kematian bayi, jaminan kesehatan. Lanjut. Nanti nggak cukup ya. Nah, ini penyebaran tenaga kesehatan ya. Bisa dilihat di sini ya, bisa ya. Berapa di Surabaya? Tugas wewenang praktek keperawatan ya. Bagaimana tugas praktek? Pemberian asuhan keperawatan, penyuluhan konselor bagi klien, pengelolaan pelayanan perawatan, peneliti keperawatan, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Lanjut, ini undang-undang keperawatan. Ya, nanti tak kasihkan saja ya materinya ya. Nah, nanti karena waktunya terbatas, nanti kita diskusi saja. Ya, ini praktek keperawatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 38. Nah, ini yang tadi isu-isu yang tadi sampaikan, Ponkesdes, ya, Taman Posyandu, ini program-program kesehatan di Jawa Timur. Lanjut.
Ini kebijakan terkait dengan pengembangan perawat. Ada juga di sini, ya, 1 bidan 1 perawat. Lanjut, ini penempatan tenaga Ponkesdes. Nah, ini bentuknya ya. Ini Ponkesdes kayak begini. Jadi bagus-bagus ini. Ada Polindes, Pondok Bersalin Desa. Lanjut. Nah, ini Taman Posyandu ya. Tolong bersinergi. Lanjut. Nah, saya kira itu yang pokok. Jadi pesan saya cuma 1 ya. Tolong selain kompetensi adik-adik sekalian juga perilaku ya. Senyum. Sampai lo senyum kok angel sih. Kayak ngemut inten ae. Senyum ya, melayani dengan hati. Senyumnya ditunjukkan ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk yang kedua kami undang Bapak Dr. Miftahul Munir, SKM MKes, untuk menyampaikan materi. Untuk itu kami berikan waktu 10 menit Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana siang ini, sehat semua? Sehat semua? Masih ingat dengan waktu saya datang ke sini dulu? Saya pesan 3 hal kalau ingin jadi perawat profesional. 1, aktif, 2 kreatif, 3 inovatif, yang disingkat dengan AKI. Coba saya ulang sekarang sambil nunggu slide ini. Kalau saya tanya perawat Banyuwangi, aktif, kreatif, inovatif, yes, you know, understand? Oke, perawat Banyuwangi? Sudah 10 menit, ini sudah 5 menit. Oke, lanjut agak cepat. Bagaimana profesi keperawatan? Coba kita bayangkan. Bapak sekalian, peserta seminar pagi ini, kita sekarang ini sudah masuk kepada dunia pasar bebas. Saya tanya, coba. Di sini ada kates Thailand. Pernah beli pepaya Thailand? Pernah? Mahal mana pepaya Thailand dengan pepaya Banyuwangi? Hah? Thailand? Enggak lah. Mahal Banyuwangi ya? Nah, di gambaran. Saya tanya berikutnya, pernah ada beras dari Thailand? Kira-kira mahal mana beras yang dihasilkan dari genteng dengan dari Thailand? Nah, berikutnya saya tanya, kira-kira sebentar lagi ada perawat Thailand masuk ke Banyuwangi. Kira-kira menarik mana perawat Banyuwangi dengan perawat Thailand? Luar biasa. Itu yang harus dijawab. Ya. Jadi itu yang harus dijawab. Artinya tantangan kebutuhan masyarakat ini harus kita jawab. Ya, ini harus kita jawab. Jawabnya apa? Dengan kualitas, dengan mutu. Itu. Oke, lanjut biar agak cepat. Lanjut. Terus 10 menit ya. Terus lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Terus lanjut. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Ini domainnya yang harus kita punyai. Etik, legal practice, professional nursing practice, leadership, education professional. Coba. Yang pertama, etik dan legal. Artinya, profesi perawat ini melalui pendidikan yang jelas. Pendidikan yang jelas yang diatur sesuai dengan undang-undang. Ini yang pertama. Jadi tidak bisa perawat kemudian bin salabin ijazahnya keluar, proksus 2,5 juta, 25 juta, tidak boleh begitu. Ini harus dilalui. Kemudian legal practice artinya mulai dari penyelenggaraan pendidikan sampai kepada lulus untuk praktek keperawatan harus kita punyai. Ada 5 domain ini harus dimiliki. Lanjut.
Oke, lanjut. Terus. Terus, oke. Apa sekarang yang harus dirubah? Yang harus dirubah adalah image. Yang saat ini ada di lingkungan kita adalah image seorang perawat. Semoga di sini tidak ada. Perawat dengan tinggi hati, perawat dengan judes, males, sok pinter, kurang tanggap, kurang komunikatif, seksi. Coba lanjut. Masih ada perawat yang seperti ini? Nah, masih ada yang seperti ini? Kalau sudah ada seperti ini di sini, wadah, ini harus di-upgrade. Tidak boleh lagi muncul ada perawat seperti ini. Lanjut, apalagi begini. Ya, nah ini karena 10 menit ya saya tidak terangkan lama-lama. Lanjut, harus dirubah tadi itu. Apa yang harus dirubah sekarang adalah image-nya. Image di masyarakat. Image di masyarakat itu bisa kita rubah melalui satu. Tanggap akan kebutuhan klien. Jadi kita dengan pasien itu katanya 24 jam bersama dengan pasien. Coba ini yang menjadi sebuah kaidah yang mendalam dalam care-nya perawat, ini bisa dimiliki, bisa diimplementasikan. Kedua, menghargai, ketiga terampil, keempat berpengetahuan, komunikatif, yang terakhir mendidik. Kenapa mantri-mantri itu pasiennya banyak? Salah satunya dia sabar untuk mendidik. Salah satunya dia sabar untuk memberikan informasi. Salah satunya dia sabar untuk mendengarkan keluhannya. Ini yang terjadi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Karena tadi itu merubah image, langkah-langkahnya seperti itu, sehingga tantangannya saat ini, yang pertama adalah citra tadi dirubah. Citra Banyuwangi, perawat Banyuwangi yang males, yang judes, yang kurang senyum, kata Pak Afan tadi harus dirubah. Ya. Yang kedua, akuntabel, yang keempat, mampu untuk bisa berkompetisi global. Yang tadi saya tanyakan, semoga perawat Thailand ini lebih jelek dibanding perawat Banyuwangi. Harapannya seperti itu. Lanjut. Oleh karena itu perkuat dengan karakter. Ya. Jadi karakter individu. Masih ada di sini baju perawat Rumah Sakit Muhammadiyah pergi ke pasar. Rumah sakit umum belanja ke pasar dengan pakai seragam perawat masih ada? Nah, kalau ada diingat, harus diingatkan itu. Apalagi sandalan jepit di ruangan, masih ada? Nah, ini diingatkan, kapan majunya? Ya, ini penting. Jadi harus merubah karakter. Yang kedua, di situ adalah memperdalam kapasitas setiap individu. Jangan bosan-bosannya untuk mengasah. Yang dulu dari SPK, sekarang harus D3. Yang D3 masih vokasional, harus kita tingkatkan profesional. Harus mengikuti, masa zaman gini masih SPK, harus dihilangkan. Ya, oleh karena itu penting sekali langkah-langkah ini. Kemudian berikutnya, memperkuat organisasi profesi. Tadi itu saya tanyakan, sempat saya tanyakan kepada direktur rumah sakit. Bu, ini bagaimana perawat Banyuwangi? Kurangnya cuma satu, seandainya kompak jadi satu, dalam satu wadah PPNI, jangankan cuma mendirikan gedung yang itu, jadi bupati saja bisa. Katanya begitu, ya. Jangankan cuma bikin gedung, ini luar biasa. Saya tanya ketuanya tadi, Pak Sis itu, Pak Dokter Sis itu, tadi ini yang tercatat 1.500, yang tidak tercatat kira-kira 2.000. Luar biasa. Ini mungkin terbesar jumlahnya setelah kota Surabaya. Jadi kalau kompak, insya Allah semua bisa. Oleh karena itu diperkuat adalah organisasi profesi. Kemudian berikutnya professional branding, dan terakhir manajemen media. Jangan lupa teman-teman, kalau dengan wartawan ini jangan acuh. Sesekali diajak ngopi. Ya, sesekali diajak ngopi. Kemudian diceritakan bagaimana jerih seorang perawat Muhammadiyah, bagaimana jerih seorang perawat puskesmas, bagaimana perawat
dengan di rumah sakit umum. Ini perlu. Tadi itu Pak Bupati membuat Twitter itu luar biasa. Ini kalau saya jadi ketua DPD di sini, saya lombakan aja. Twitter yang paling banyak dijawab oleh Pak Bupati, kita berikan suatu hadiah. Itu misalnya. Ini luar biasa Pak Bupati, itu tidak ada di Jawa Timur selain Kak Anas model begitu. Oke, lanjut. Sehingga harus memiliki di sini untuk professional image itu merubah memiliki daya tawar yang baik. Ya, memiliki daya tawar yang baik. Daya tawar tadi muncul dari diri kita, sudah kita bangun. Kemudian sampai bawah itu lanjut. Menit lagi, Bapak. Lanjut. Ini kunci suksesnya. Selalu meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan formal non formal. Jadilah perawat Banyuwangi yang membanggakan. Oke? Nah, yang terakhir sebelum saya tutup, tidak ada kemenangan tanpa mulai, tidak ada kesuksesan tanpa mencoba, tidak ada kebodohan tanpa mau belajar. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya kami undang Bapak Profesor Dr. Nur Terima Salam. kasih, Profesor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Jadi hari ini saya tidak usah ngomong banyak, hanya beberapa poin penting-penting ya. Karena ini airnya sudah wangi, Banyuwangi ini, banyunya wangi ini. Semuanya wangi. Pak Supriyadi ini ada Ketua DPD dari Jember, Pak Parmat yang mewakili Pak Asra, ada Pak Agung sendiri dari Situbondo, dari Bondowoso juga Pak Yit dari Jember dan semuanya. Baik, tadi sudah sampaikan banyak oleh Pak Dr. Afan sama Bapak Dr. Miftahul Munir. Kalau kita bicara tentang peluang, satu ya, peluang kita ini hidup di era MEA. Tadi saya MEA. Jadi MEA ini adalah pasar bebas yang di dalamnya saudara boleh bekerja di 10 negara tadi. Indonesia, kemudian Thailand, Vietnam dan seterusnya. Termasuk ke Laos, Kunir, dekatnya Lombok itu ya. Di situ ya. Ini Anda boleh bekerja. Tapi kalau Anda misalnya di sana kok gajinya pas-pasan, saran saya bekerjalah di lain itu Jepang misalnya. Jepang ini sudah G2G. Yang kedua ke Timur Tengah. Kalau pengen nanti haji tiap tahun gitu ya Pak Marwan ya. Di Timur Tengah, kemarin waktu kita haji itu ada yang bekerja di Saudi Arabia. Jadi dia juga petugas itu juga. Nah ini gajinya tidak banyak, cuman 20 juta pertama ya. Nanti setelah itu 30 juta per bulannya itu. Itu di Jepang maupun di sana itu lebih banyak. Itu namanya peluang. Nah peluang yang kedua di Indonesia seperti apa? Peluang yang penting di Indonesia adalah, jadi saudara kreasi sendiri, misalnya tidak harus jadi pegawai negeri. Ini hujan. Hujan apa bukan? Saya kira kipasnya nyala itu, enggak ya? Alhamdulillah hujan. Jadi tidak usah misalnya menggantungkan pegawai negeri, bagaimana saudara kreasi untuk misalnya praktek mandiri. Kalau memang praktek mandiri misalnya sambil ini juga saingannya banyak, mungkin melakukan pelatihan-pelatihan atau mungkin buka spa untuk bayi misalnya gitu. Atau perawatan luka. Lah itu peluang-peluang yang harus kita manfaatkan. Ya ini yang kalau kita bicara peluang. Banyak hal kalau kita bicara itu peluang pekerjaan. Nah yang peluang berikutnya peluang tentang pendidikan. Nah ini saya tekankan. Ini ada ketua-ketuanya dari Jember, dari Situbondo. Tadi sudah dipesankan. Ayo kita belajar pada institusi pendidikan yang resmi, yang diakui. Itu ya. Kita tugasnya mengawal organisasi ini. Jadi kalau mungkin ada hal yang menyimpang misalnya yang tidak sesuai, ya kita perlu mengingatkan. Kalau sungkan mengirim surat ke DPW, DPW akan mengirimi surat ke institusi tadi. Salah satu misalnya harus linear. Tadi misalnya kalau D3 keperawatan ya ke S1 keperawatan. Jangan D3 keperawatan ke S1 bidan. Ini kan enggak setuju Ibu ya. Sama D3 bidan ya jangan ke S1 keperawatan.
Itu contoh. Sehingga nanti tatanan jadi nggak sesuai di Indonesia ini. Termasuk sekarang ada undang-undang yang di pendidikan ini adalah bagaimana jarak itu juga diperhatikan. Ya, jadi tolong beberapa aturan itu tolong sepakati, termasuk akreditasi dari institusi pendidikan. Jadi saudara-saudara nanti kalau sekolah tolong dilihat kualitas itu. Ya, ini peluang-peluang saudara meningkatkan itu sama meningkatkan peluang. Yang kedua, tentang yang teman-teman perawat ini, ya, tadi ada isu bagaimana kalau kami tidak lulus Ukom ini Pak Warman. Kemarin saya sudah ke Jakarta, ke MTKI juga ke Depkes sudah diskusi. Inginnya itu bagi teman-teman yang sudah punya STR, yang dari D3 Kenes ini saya perjuangkan. Yang banyak D3 Kenes kan tidak lulus. Ditanya guyonannya, kenapa D3 Kenes sudah sepuh-sepuh Pak? Sehingga banyak yang kena TBC. Apa itu TBC? Tidak bisa komputer. Nah itu. Karena kan pakai CBT, nggak bisa. Nah, oleh karena itu kami kemarin memperjuangkan, kelihatannya di sana juga nggak berani, harus sesuai dikti. Maka tadi saya sudah diskusi kemarin sama Pak Dr. Munir ke Gubernur. Itu kita akan membuat surat yang sudah D3 Kenes, yang sudah punya STR, istilahnya nanti adalah bagaimana untuk mendapatkan re-registrasi istilahnya. Tapi nanti menjadi nurse ke MTKP Jawa Timur karena Bapak Ibu adalah bekerja di Jawa Timur, tidak pindah, terutama sudah pegawai. Kita perjuangkan itu karena saya lihat angka kelulusannya banyak sekali yang tidak lulus Pak Pri gitu ya. Nah ini ya, ini teman-teman. Tapi bagi adik-adik yang dari SMU harus lulus uji kompetensi. Kenapa? Untuk mendapatkan STR harus lulus uji kompetensi. Itu yang harus diperjuangkan saudara nanti perjuangan. Jadi tantangan ini juga besar. Nah yang berikutnya yang tadi teman-teman SD3 termasuk nanti yang akan re-registrasi, tolong nanti dipenuhi. Salah satunya hari ini kita seminar. Nah seminar hari ini itu untuk mendapatkan SKP. Maka saudara kalau ingin mengajukan sudah jadi perawat atau re-registrasi harus punya SKP. Tapi kalau yang belum tidak perlu. Gitu ya. Nah, SKP itu satuan kredit profesi harus dicapai 25 SKP. Hari ini misalnya seminar nasional kita dapat 2, kalau ada workshop 1 atau 3. Itu sudah 3. Itu satu yang bisa dicapai adalah dengan kegiatan ilmiah, bisa seminar, bisa workshop, bisa pelatihan. Makanya teman-teman PPNI kalau mengadakan itu yang enak pelatihan. Karena 5 jam itu diakui 2, kalau workshop hanya 1. Nah makanya kata-katanya pelatihan. Pelatihan BTCLS, pelatihan misalnya dengan TKHI yang teman-teman tadi. Itu pelatihannya aja, jangan workshop. Kalau workshop itu pasif, kalau pelatihan itu aktif. Ya ini ya, yang pelatihan. Yang kedua harus praktek. Jadi Bapak Ibu harus punya praktek. Jadi praktek itu dihargai 1 sampai 2. Saudara praktek di rumah sakit ada surat keterangan praktek 1. Saudara kepala ruangan tambah lagi 1. Saudara sebagai pembimbing klinik tambah lagi 1, sudah berapa? Itu 2. Yang ketiga harus menulis dan yang terakhir adalah 4 pilar ya. Menulis tadi penelitian, yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Saudara ikut sebagai pengurus. Itu sudah dapat SKP kalau nggak salah 3 atau 4. Kemudian saudara menjadi pengabdian masyarakat misalnya tim ya kesehatan atau tim tadi yang dilantik ini, itu sudah aja dapat, termasuk sebagai ketua RT, ketua RW itu bisa. Jadi tidak usah bingung SKP itu harus bagaimana. 25 itu sangat cepat. Baik ya, itu strateginya supaya Anda dapat, termasuk STR diperjuangkan. Kalau Anda ingin praktek nanti nggak bisa. Yang berikutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Munir adalah bagaimana kita membangun image supaya perawat ini ya disenangi oleh teman kita. Ini yang saya bangun, ingin bangun semuanya. Bagaimana disayangi, maka sikap yang tadi ditunjukkan oleh Pak Munir tadi, tolong kita bangun. Ayo sama-sama. Yang kedua adalah bagaimana kita mendekat kepada pemerintah. Supaya kita ini bisa bekerja sama sehingga peluang-peluang yang ada itu bisa kita manfaatkan. Itu ya, yang utama adalah di sana. Nah yang ketiga adalah bagaimana membangun kita supaya dihargai oleh profesi yang lain. Nah inilah beberapa hal pilar yang nantinya saya ingin
saudara-saudara terutama teman-teman di Banyuwangi dan sekitarnya itu untuk membangun bagaimana image ini dibangun. Nah, strategi yang ketiga, jadi yang pertama dia adalah peningkatan profesionalisme, yang kedua adalah image, yang ketiga adalah kompetensi tadi. Tadi sudah sampaikan ada 5 pilar kompetensi untuk ASEAN. Salah satu pesannya tadi adalah kompeten sudah. Tapi yang penting lagi adalah kalau Anda ke MEA harus bisa bahasa Inggris. Minimal bahasa Inggris. Mengukur bahasa yang lain, bahasa Arab ya, bahasa Cina, mungkin bisa Jepang, alhamdulillah. Tapi minimal bahasa Inggris harus bisa. Nah, ini yang harus dilakukan ya. Kemudian yang berikut adalah bagaimana Anda menata ya di dalamnya itu, terutama teman-teman, ayo kita bangun di dalam membangun suatu culture budaya organisasi. Hari ini kita melihat teman-teman kebersamaan, pengurus semuanya datang dari teman-teman saling mendukung. Nah, ini hal yang sangat positif. Karena organisasi ini kita ini biasanya kalau kecil itu biasanya tenang-tenang, tapi kalau semakin besar itu semakin banyak masalah. Nah, bagaimana kita, satu tadi pesannya dari teman-teman atau tadi Pak Munir juga adalah bagaimana kita itu rukun. Ya, rukun, siapapun yang menjadi ketua, ayo kita dukung. Pengurus kita dukung. Kita selesaikan sampai 5 tahun. Kalau ada kekurangan, kita sampaikan kekurangannya. Ya, sudah bukan zamannya lagi kita adalah untuk saling ya bener sendiri gitu. Gitu Pak Maran ya. Jadi kita harus saling itu. Dan yang penting lagi, kita ini harus melayani. Bukan, terutama pengurus harus melayani, bukan untuk dilayani. Ini yang penting. Oleh karena itu, adik-adik semuanya, teman-teman, ayo yang katanya berapa persen niranya sudah Pak Sis? Ya, enggak tahu, kalau situ Bondo tadi Pak Agung ada 50% niranya. Jember berapa Pak Orman? Wah, 100% kita berikan aplaus itu. Jadi kami berharap nomor induk registrasi anggota itu nanti semuanya harus punya. Kalau enggak nanti tim TKHI tadi, Anda enggak bisa jadi tim TKHI. Kalau kita sudah tua kan enggak akan jadi lagi ya Pak ya. Yang kita rekrut yang muda-muda ini. Nah, oleh karena itu adik-adik tolong nira punya, STR-nya, SIP-nya, itu harus punya. Kalau enggak nanti teman-teman yang seleksi kita enggak akan merekom. Ya, jadi ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Sehingga ke depan itu kalau kita melihat tantangan yang nasional itu, Bapak Ibu tolong lihat nawaciptanya Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Di dalam nawacipta itu BNP 2 TKI, Anda lihat nanti masyarakat harus hadir dalam melindungi. Ya, melindungi. Jadi negara ini hadir dalam melindungi masyarakat. Maaf. Oleh karena itu nanti kalau misalnya ini nawaciptanya Pak Jokowi. Nah, nawacipta yang terkait kesehatan yaitu nawacipta yang keempat dan kelima, bagaimana meningkatkan kualitas. Oleh karena itu kalau bisa nanti perawat-perawat kita ini ya harus keluar. Kalau bisa perawat yang dari asing, bukan dari osing ya, yang dari asing itu ya harus ketat, registrasinya hanya 2 tahun, bukan seperti kita 5 tahun, jangan nanti diperbarui lagi. Jadi itulah program pemerintah, sehingga ada 4 pilar kebijakan pemerintah tadi. Salah satunya adalah bagaimana kita memperkuat di Vaskes fasilitas ya, FKTP istilahnya sekarang ya. FKTP itu ada 155 diagnosis. Nah, itulah harus kita kuasai teman-teman di Puskesmas. Pak Bupati pesen tadi preventif, promotif. Ayo jangan lagi kita terus di PP terus gitu Pak Bri ya. Kalau kita terus di PP balai pengobatan, nggak bisa lagi ke masyarakat. Ya, tolong preventif promotif, FKTP. Yang kedua memperbaiki sistem rujukan. Ayo kita ikut di sana. Nah, yang ketiga bagaimana anggaran. Ini juga ditekankan, anggaran nanti bukan lagi pada kuratif, tapi pada promotif. Itu ada di makalah. Nanti tolong dicek beberapa hal ke depan, peluang-peluang yang diciptakan oleh, yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga pada abad saat ini kita sesuai dengan ini harusnya banyak bekerja, tidak banyak hanya komentar, hanya ngomong, tapi harus bekerja. Waktunya tapi tetap habis, solid. Prof. Nggih, terima kasih. Begitu Pak Eko. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih,
Masih ada waktu 5 menit saja nggih Prof? 10 menit. Nah, masih ada waktu 10 menit untuk kita berdiskusi. Jadi saat ini ada tantangan dan peluang yang sudah ada di depan mata dan kita tidak mungkin lagi menghindari, yaitu era pasar bebas. Untuk termin yang pertama kami bagi menjadi 2 pertanyaan saja. Monggo di sebelah kanan 1 dan di sebelah kiri 1. Yang mau bertanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debri Pak, saya dari Kabupaten Situbondo. Saya tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh Ketua kita Bapak Nur Salam, Profesor Nur Salam Host. Yang menjadi pertanyaan saya Pak terhadap penjelasan jenengan yang pertama, yaitu kita sebagai perawat di Vaskes Pak, terutamanya di Puskesmas, itu kita ditekan untuk satu, tuntutan sangat besar Pak. Yang kedua, beban kerjanya kita juga banyak. Kita banyak menerima peralihan wewenang dari dokter ke kita. Nah, untuk itu keluhan dari teman-teman yang ada sekarang, masih banyaknya tenaga pengabdian di Puskesmas yang menurut hemat saya sendiri miris Pak, karena mereka kerjanya sangat banyak, sedangkan upah yang didapat oleh teman-teman kita yang di pengabdian, terutamanya di daerah Situbondo itu 150.000 per bulan. Nah, itu untuk bensin aja tidak cukup, sedangkan tenaga pengabdian di Situbondo sangat banyak. Bisa dipersingkat Pak? Jadi bagaimana tugas kebijakan Bapak untuk teman-teman atau adik-adik kita yang tenaga pengabdian agar kesejahteraannya tidak begini-begini saja gitu loh Pak. Jadi tindakannya Bapak sebagai ketua dari kami semua itu solusinya bagaimana? Bisa kami terima Pak untuk yang pertama. Mungkin itu saja Pak, hanya satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo yang kedua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Wisdayanti dari Puskesmas Genteng Kulon. Di sini saya mau tanya, bagaimana dengan tenaga medis yang masih mempunyai STR penerbitan P2T, sedangkan sekarang standarnya itu kan harus MTKI. Apakah ada syarat-syarat administrasi khusus yang segera dipenuhi untuk kami-kami yang masih STR dengan penerbit dari P2T? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo mungkin Prof. Nur Salam untuk pertanyaan yang pertama hubungannya dengan hak dan kewajiban sebenarnya Prof. Saya jawab dulu Mbak April ya. Jadi teman-teman semuanya yang sekarang sudah punya STR Jawa Timur ya, istilahnya P2T, enggak apa-apa, itu tetap aja digunakan. Tapi kalau Anda ingin pindah enggak masalah. Tapi enggak boleh double. Nah, syaratnya seperti apa? Itu dilengkapi aja sesuai dengan yang ada. Kalau itu baru, syarat-syaratnya sudah ada. Nanti ketua DPD-nya yang akan. Salah satunya Mbak April adalah SKP. Jadi SKP harus dipenuhi 25 SKP. Lain-lainnya hanya fotokopi dan lain sebagainya tidak masalah. Kalau pengen Anda misalnya saya pengen MTKI, kita proses kolektif dari DPD, kemudian sama-sama digawa ke MTKI ke Jawa Timur dulu, baru ke Jakarta. Nanti di list saja kabupaten kota yang pengen STR-nya masih provinsi, kemudian kita sesuaikan, baru nanti kita kirim ke pusat, tapi tidak boleh double. Nah itu Pak, nanti saya pesan. Yang kedua, kesejahteraan. Jadi Mas Debri ya dari Situbondo, ini memang masalah-masalah terutama tenaga honorer. Jadi sebenarnya kami di BPNI waktu kita Rakernas ya Pak Munir di Jogja sudah menekankan kita membuat edaran Pak. Edaran sudah kami kirim kepada ketua DPD. Edaran kita itu gini, mbok ya perawat honorer masing-masing kabupaten kota ini diberikan kalau upah minimal itu adalah katakan Banyuwangi berapa? 1,5.
harapan kita itu minimal kalau bisa 2 sampai 3 kali upah minimal. Nah ini nanti bagaimana bisa diusulkan? Surat itu sudah ada Pak kebijakannya Pak. Surat itu sudah ada, nanti kita harus bermain cantik ke pemerintahan atau mungkin ke institusi. Jadi surat ini tolong kita buat, kita lobby, nanti kita sampaikan kepada Dinas Kesehatan, mungkin juga kepada Direktur Pak. Tapi yang paling pas harusnya kita sounding kepada Bupati. Kebijakan kami adalah seperti ini, kami mohon bantuannya Bapak Bupati untuk himbauan terutama yang honorer. Teman-teman di puskesmas tadi Pak ya, yang di FKTP termasuk tugas-tugasnya tadi yang terlalu banyak tapi ya kurang penghargaannya yang seperti itu. Itu ya Pak ya. Jadi itu sudah dari pusat sudah kita tuliskan gitu Pak. Ya, sehingga nanti harapan kami tolong tindak lanjuti tapi masing-masing kabupaten, kota itu punya polse masing-masing. Sehingga nanti harus bermain yang baik gitu ya. Artinya lebih mendekat yang baik. Situbondo mungkin beda, Jember mungkin beda, Banyuwangi juga beda begitu ya. Makanya harus sinkron. Gitu ya. Jadi saya pesankan nanti Pak Sis di Banyuwangi ini termasuk Pak Agung nanti di Situbondo harus lebih mendekat lagi pada Dinas Pengambil Kebijakan. Itu mungkin Pak. Mungkin ada tambahan? Dokter. Teman-teman sekalian, jadi kita dari DPW, hasilnya saya tunjukkan. Kemarin gaji Ponkesdas itu 500. Gaji Ponkesdas 500. Setelah itu kita pengurus ini merapat ke gubernur. Menyampaikan Pak Gubernur dengan Pak Asisten tadi, dengan Kadinkes waktu itu Pak Arsono, Provinsi. Kalau perawat dituntut profesional, sementara gajinya 500, dari mana ini bisa melakukan praktek keperawatan yang profesional? Terus ditanya saya, lah berapa yang cocok? Paling sedikit perawat Ponkesdas itu harus di atas UMK. Berapa? Ya kalau tidak 4 juta ya 5 juta. Itu Ponkesdas. Alhamdulillah bulan Januari 2016 gaji Ponkesdas dinaikkan 3 kali lipat dari 500 menjadi 1.950.000. Cek itu perbuknya ada. Itu belum ditambah gaji dari kabupaten. Kabupaten itu saya cek tiap kabupaten minimal 500 sampai 750. Berarti kira-kira yang diterima gaji Ponkesdas kurang lebih sekarang ini 3.800.000 atau 3.900.000 gaji Ponkesdas. Sekarang saya dituntut. Loh, terus sekarang apa andil Ponkesdas terhadap peningkatan kesehatan terhadap masyarakat? Nah ini kita harus jawab bersama. Artinya pengurus DPW ini sudah melangkah beberapa langkah dalam rangka ini. Terakhir besok itu tentang STR. Nanti ada pergub lagi tentang gaji. Semoga ada itu. Ya ini yang selalu kita lakukan. Karena jumlahnya banyak, ya tadi itu yang belum kebagian ya mohon maaf pelan-pelan. Nanti insya Allah kita akan terus bersama Prof. Nur, bersama pengurus yang lain, terus merapat kepada pemerintah. Insya Allah seperti itu. Semoga Banyuwangi tidak lama lagi akan ada perubahan kesejahteraan, baik itu PNS yang puskesmas maupun perawat yang saat ini TS, TS, tenaga sukarela. Insya Allah sebentar lagi ada perubahan. Semoga, amin. Terima kasih. Terima kasih Dr. Munir. Masih diberikan kesempatan lagi untuk yang terakhir, ada 2 pertanyaan. Monggo yang di depan. Satu lagi, monggo Pak. Monggo langsung menuju ke depan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Nama saya Christine Ningsih, Puskesmas Kabat. Begini Pak, yang mau saya tanyakan, mungkin yang berhubungan langsung dengan Pak Mujib tadi mungkin. Begini Pak, saya dulu lulusan SPK, tapi saya sudah ikut S1 dan sudah NES. Kebetulan saya kan seharusnya Oktober kemarin tuh saya naik pangkat, tapi karena saya harus mengikuti diklat katanya begitu Pak, untuk alih jenjang alih perawat ahli begitu.
kebetulan teman-teman saya juga banyak yang jadi ketua PPNI, ada yang di Trenggalek, ada yang di Tupak, mungkin Bapak kenal Doni Soekardi itu. Saya dapat info katanya di beberapa kabupaten lain sudah ada yang tidak, yang tanpa diklat begitu. Apakah itu benar? Dan mohon kami yang di Banyuwangi difasilitasi bagaimana caranya agar kami bisa alih dari perawat terampil ke perawat ahli. Dan bagaimana caranya agar proses kenaikan pangkat atau memasukkan pangkat eskep, nurse itu dipermudah. Mungkin ada, kalau ada kebijakan dari atas ke bawah mungkin. Sekian Pak, terima kasih atas bantuannya. Monggo yang kedua singkat saja. Monggo Pak, Pak siap satu lagi, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Yuliana dari SMK Kesehatan Visi Global. Kan tadi Bapak Afan bilang kalau SLTA tidak diterima. Bagaimana kebijakan lain apabila siswa yang tidak mampu untuk meneruskan studi? Karena di Banyuwangi SLTA dengan jurusan keperawatan juga banyak. Dan kenapa diizinkan SLTA jurusan keperawatan itu didirikan? Bagaimana juga nasib yang sudah terlanjur masuk di SMK jurusan keperawatan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini Prof. Monggo yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar dari RSUD Belambangan. Pertanyaan saya kira tidak jauh berbeda sama Ibu yang dari Kabat. Bahwasanya begini, bahwasanya pegawai negeri kan ada perawat terampil dan perawat ahli. Untuk masalah perubahan dari perawat pelaksana ke perawat terampil itu kalau yang asal mulanya dari D3 ke S1 untuk menyesuaikan harus mengikuti seperti apa yang disebutkan Ibu tadi, mengikuti istilah diklat perawat ahli. Sedangkan yang langsung dari S1 itu tidak perlu melakukan diklat tapi langsung menyesuaikan menjadi perawat ahli. Mengapa demikian? Mungkin dari PPNI ada rekomendasi tertentu bahwasanya kita itu tidak perlu mengadakan diklat lagi untuk ke perawat ahli. Karena kenyataannya kenapa? Seperti tadi dari S1 langsung menjadi perawat ahli, tidak perlu diklat lagi. Sedangkan diklat itu bisa diadakan di luar kota, mengganggu kerja kami. Mungkin itu saja usul dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih Prof, pertanyaannya sama untuk peningkatan golongan yang D3. Saya jawab Mbak Kristiningsih ya. Jadi SMK ya. Jadi gini, saya punya peribahasa itu future is unclear, now is clear katanya. Masa depan tuh nggak jelas, sekarang ini jelas. Do it the best now to achieve your best future. Lakukan saja yang terbaik sekarang untuk mencapai hal yang lebih baik. Gitu ya. Nah, intinya begini. Tadi di Undang-Undang Nomor 36, tolong nanti di browsing ya, Undang-Undang 36 tahun 2014 bukan, saya garis bawahi, bukan SMK tidak boleh bekerja, tapi kategorinya itu adalah tenaga kesehatan itu minimal diploma 3. Kalau yang SMK termasuk perawatan dan lain sebagainya itu nanti adalah asisten kesehatan. Itu di undang-undang. Jadi tetap jenengan nanti misalnya dari SMK keperawatan, kalau mungkin di mana gitu ya. Itu yang misalnya D3 tadi sebagai perawat, yang SMK adalah sebagai asisten di dalam keperawatan atau asisten farmasi misalnya gitu ya Pak ya. Jadi itu ya, jadi bukan tidak boleh. Sehingga tadi Pak Afan tadi juga sudah menyampaikan ini adalah amanah Undang-Undang 36 2014. Kalau ya, yang kaitannya ini nanti tolong dicek di undang-undang itu ya. Sehingga nanti saudara nanti kalau level kompetensi nanti di kualifikasi atau pendidikan nasional Indonesia itu ada KKNI. Gitu ya Mbak Christine ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah cemas, Anda tetap punya peluang kesempatan yang sama. Cuman namanya asisten. Gitu ya. Nah, saya menjawab yang yang berikut itu adalah Bu Rizka,
tadi Mbak Rizka ya, ini Bu Christine sama Pak Abu Bakar. Nanti ditambahkan oleh Pak Dr. Munir. Intinya gini, saya tidak dulu tahun berapa ya Om Nadia? Sampai 2015 terakhir itu bahwa untuk syarat dari perawat pelaksana ke perawat ahli itu harus ada namanya diklat fungsional Ibu. Nah, kemudian keluarlah di peraturan pemerintah dari Menpan kalau nggak salah bahwa untuk dari pelaksana ke gitu ya, pelaksana ke ahli tidak diperlukan lagi diklat fungsional. Nah, yang sekarang melaksanakan karena masing-masing kabupaten kota itu punya anggaran yang belum dihabiskan Ibu. Nah, sebenarnya mulai 2016 sudah tidak diperlukan lagi, tapi Bapak Ibu tetap memerlukan yang salah satunya adalah bagaimana SKP tadi. Karena itu nanti adalah buka rekomendasi dari organisasi profesi. Gitu ya Bu ya. Jadi nanti itu tolong ditata masing-masing kabupaten sudah. Nah, yang kedua saya pesan kepada teman-teman ketua DPD, tolong ayo kita kerjasama yang baik dengan BKD. Diberi SK-nya. Ini SK-nya dari Menpan, kalau dulu harus diklatfung, sekarang tidak. Kedua, kami DPD itu punya 2 verifikator Bu, nanti yang memverifikasi SKP Bapak Ibu. Itulah yang nanti kita rekomkan untuk pelaksanaannya. Itu Bu ya. Jadi kita monggo Pak Dr. Munir. Terima kasih Nur. Pak Abu Bakar sama Bu Christine ya. Jadi terakhir saya kemarin itu di Bojonegoro itu masih ada diklat ahli. Ini kuncinya satu kok yang disampaikan Pak Nur sudah disampaikan, itu rata-rata kabupaten menghabiskan anggaran, itu ya rata-rata begitu. Yang kedua tak kalah pentingnya ini hubungan teman-teman ini, terutama pengurus DPD, ini dengan Dinas Kesehatan dan BKD. Karena usulan itu dari Dinas Kesehatan dibawa ke BKD. BKD tidak pernah memproses kalau tidak ada usulan dari Dinas Kesehatan. Maka kuncinya dari Dinas Kesehatan. Jadi berbaik-baiklah dengan kepala dinas. Itu kuncinya. Jadi sekarang ini tidak ada persoalan itu. Kadang-kadang masih ada yang dibawa dengan model kelas jauh, kelas macam-macam itu. Nah itu diruntut kadang-kadang. Yang penting sekarang ini itu kuncinya. Jadi bagaimana kita ini teman-teman pengurus membangun jejaring dengan Dinas Kesehatan. Jadi sekarang sudah tidak ada persoalan apa-apa. Yang kedua, 25 SKP ini penting. Ya. 25 SKP itu penting sekali. Lah ini juga begitu, karena yang menyeleksi, yang diusulkan ke provinsi ini kan teman-teman DPD. Jadi teman-teman DPD, sekarang kan sudah ada tim verifikator, sudah ada timnya dibentuk. Lah ini verifikatornya harus jelas dokumennya. Jangan kalau boloni dipercepat, kalau tidak boloni kemudian dirumit-rumit, lah itu sudah tidak ada. Nanti kena satgas itu, satgas pungli nanti, tidak boleh begitu. Ya. Jadi kuncinya sekarang sudah tidak ada persoalan, oleh karena itu teman-teman yang sekarang ada masalah ini tolong bisa dikomunikasikan. Yang terakhir, di puskesmas itu biasanya Dinas Kesehatan ini memberi peluang teman-teman yang ahli satu PKM, satu puskesmas, 1 orang. Kenapa begitu? Karena tidak ada rawat inapnya. Nah ini dicari klausulnya. Ya, jadi formasinya itu 1 puskesmas, 1 orang. Nah, ini juga lobby aja. Bagaimana dengan yang rawat inap? Nah, itu kemarin ketentuannya rasio, Pak. Rasio bor. Bor yang rawat inap itu dihitung, Pak. Jadi misalnya jangan-jangan nanti 1 ya. Nah, itu. Jadi artinya teman-teman DPD ini sering-seringlah silaturahim ke teman-teman Dinas Kesehatan, nyampaikan kepala dinas. Jadi itu ketentuan masing-masing daerah itu berbeda. Jadi tidak bisa ya di sini repot, tidak bisa begitu. Mungkin itu tambahan dari saya, jadi insya Allah tidak ada persoalan. Terima kasih. Demikian tadi waktu yang cukup singkat tapi bermakna. Ada beberapa hal yang perlu disimpulkan bahwasanya dengan seminar kita kali ini
PPNI sudah cukup berbuat, mulai dari DPW, tinggal tingkat DPD untuk melakukan eksekusi. Jadi pendekatan-pendekatan kepada pengambil kebijakan bagaimana nanti kesejahteraan dari perawat menjadi lebih baik. Kemudian untuk saudara kita yang dari SMK Kesehatan, jangan berkecil hati ya. Walaupun untuk perawat dikatakan tenaga perawat minimal adalah D3, tetapi jangan berkecil hati jenengan tidak bisa bekerja. Masih tetap bisa bekerja, mungkin dengan sebutan yang lain. Kemudian untuk STR, nah ini kalau bekerjanya di Jawa Timur, Prof, masih tetap bisa digunakan untuk yang P2T terbitan provinsi. Yang mungkin mau pindah ke luar provinsi, nah itu yang mungkin perlu STR diterbitkan oleh MTKI. Kemudian yang terakhir ini tentang golongan, nanti mungkin bisa difasilitasi oleh DPD Kabupaten bahwasanya untuk kenaikan golongan dari D3 mungkin ke S1 sudah tidak perlu lagi diklat fungsional, akan tetapi SKP apa yang dibutuhkan nanti dilengkapi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada para fasilitator. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembali ke pemateri dan moderator kami mohon dengan hormat untuk tetap di tempat. Nggih. Monggo Mas, kami undang kepada yang terhormat Dr. Sis juga berkenan maju ke depan untuk memberikan sertifikat. Dan kami undang juga kepada Bapak Haji Broto. Kita sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa Bapak Haji Broto secara simbolis memberikan serah terima tanah hibah kepada PPNI Kabupaten Banyuwangi yang direncanakan 2017 PPNI Banyuwangi go public siap memiliki kantor untuk PPNI Kabupaten Banyuwangi. Kami undang hormat juga kepada Ketua PPNI Domisioner Bapak Nes Haji Supriyadi Bintoro untuk berkenan maju ke depan menyaksikan prosesi ini. Tanah hibah yang diberikan di sini secara simbolis bernilai 300 juta atau setara dengan Pajero Spot. Bapak Ibu sekalian, kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Haji Broto yang kali ini memberikan secara simbolis kepada Dr. Nesis Mulyanto. Kita kasih tepuk tangan. Dilanjutkan dengan pemberian daripada pemateri kita yang terhormat kepada Dr. Sis Mulyanto untuk memberikan cindera mata kepada narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Kita sampaikan juga untuk PPNI Awards 2016 kategori penggiat PPNI Kabupaten Banyuwangi diraih oleh Bapak Nes Haji Supriyadi Bintoro. Kita kasih tepuk tangan yang meriah sebagai penggiat PPNI. PPNI Awards selanjutnya adalah kategori pembuat jingle PPNI diberikan kepada Bapak Heri Iskandar AMD Cup, mungkin dari perwakilan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk menerima cindera mata. Ya, ini peraih untuk kategori jingle PPNI ya diraih oleh Heri Iskandar. Hari ini diwakilkan sama dari pengurus komisariat daerah PKU Muhammadiyah Rogo Jambi. Kita kasih tepuk tangan yang meriah kepada partisipan daripada PPNI, Organisasi Perawat Indonesia. Momen foto bersama kami persilakan. Ya. Pengambilan gambar. Ya.
pengambilan dokumen selesai, kepada pemateri dan kepada Bapak Ibu bisa kembali ke tempat. Acara kita tutup bersama dengan pembacaan doa. Kepada yang terhormat Haji Habib Mu'anam disilakan. Tes. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita meninggalkan tempat, serangkaian acara sudah kita lalui, mudah-mudahan pelaksanaan hari ini sukses, alhamdulillah sukses. Pertama, kemudian yang kedua, harapan kami dan harapan kita semua, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya pulang ke rumah masing-masing, bisa bertemu dengan keluarga, ayah, ibu, suami, istri, anak dalam keadaan selamat. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pelaksanaan hari ini sampai ke depan selalu mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah yang maha mulia, kepadamu segala puja, kepadamu terima kasih kami tiada terhingga. Lindungilah kami bangsa Indonesia dari segala musibah dan bencana. Ya Allah yang maha besar, kepadamu kami berikrar akan kami laksanakan pekerjaan yang benar. Hindarkan kami dari perbuatan yang sesat dan sasar. Ya Allah yang maha rahman, kepadamu segala pujaan. Teguhkan dalam diri kami kekuatan iman, suburkan dalam diri kami rasa persatuan. Ya Allah yang maha rahman, ya Allah yang maha awas, tolonglah kami dalam melaksanakan tugas agar dapat selesai dengan tuntas. Hindarkan kami dari rasa was-was. Ya Allah yang maha agung, segala sanjung hanya kepadamu kami berlindung. Hindarkan kami dari risau dan bingung. Ya Allah yang maha kudus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hindarkan kami dari kerja yang salah urus. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, perkenankanlah doa dan permintaan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu pulang dalam keadaan selamat. Disampaikan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian acara demi acara telah kita lewati bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada peserta dan juga tamu undangan yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Kepada sponsorship terima kasih atas sumbangsih dan partisipasinya. Dan saya Siro. Saya Rosi. Iya, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sampai ketemu di tahun depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta kami persilakan untuk menikmati hidangan yang sudah kami siapkan. Sambil